Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kalian semua sampai hari ini tetap sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Pada pagi hari ini Ibu Guru akan membawakan bahasan atau materi pelajaran SKI kelas 3, yaitu yang berjudul Keadaan Perekonomian Masyarakat Arab Pra-Islam. Keadaan perekonomian masyarakat pra-Islam ini yang dimaksud adalah keadaan masyarakat sebelum datangnya Islam atau keadaan zaman jahiliyah. Kalian tahu anak-anak, zaman jahiliyah itu? Zaman jahiliyah yaitu zaman ketika orang-orang masih bodoh dan belum mengetahui ajaran bagaimana sesuatu yang benar menurut Allah. Untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, orang Arab ini mempunyai mata pencaharian atau pekerjaan, beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang Arab pada zaman jahiliyah. Di antaranya yaitu ada dua bagian yang ada di masyarakat Arab pada waktu itu. Yang pertama, penduduk yang tinggal di perkotaan yang disebut dengan suku Hadari. Artinya penduduk yang menetap di perkotaan. Mereka berpenghasilan atau pekerjaannya yaitu sebagai pedagang. Yang kedua yaitu penduduk yang tinggal di pedesaan atau yang disebut suku Badui. Suku Badui ini tidak menetap dan berpindah-pindah pada tempat satu ke tempat yang lain. Karena apa? Karena penduduk ini mengikuti daerah yang subur dan banyak tumbuh-tumbuhan, karena sesuai dengan pekerjaannya yaitu bertani dan beternak. Sekarang kita bahas tentang mata pencaharian bangsa Arab. Yang pertama tadi yaitu pertanian, yang kedua yaitu peternakan, dan yang ketiga perdagangan. Sekarang yang pertama yaitu pertanian. Kalian tentunya sudah tahu ya, pertanian kebanyakan adalah orang-orang di desa. Orang-orang Arab zaman jahiliyah sudah 200 tahun sebelum kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tahun 610 Masehi, masyarakat Arab sudah mengenal peralatan pertanian yang agak modern atau sudah maju. Di antaranya yaitu seperti alat untuk membajak. Ada cangkul, ada garu, dan tongkat kayu untuk alat menanam. Mereka menggunakan hewan ternak seperti unta, keledai, dan sapi jantan sebagai penarik bajak. Alat-alat ini adalah untuk menunjang mereka bercocok tanam. Mereka telah mampu membuat bendungan raksasa yang dinamakan Al-Ma'rib, yaitu di sebuah negara yaitu Yaman. Yaman ini anak-anak negeri yang sangat subur, khususnya di sekitar bendungan ini, di mana pertanian maju secara pesat dan menakjubkan. Di masa itu telah berkembang industri seperti industri kain katun dan persenjataan berupa pedang, tombak, dan baju besi.
Akan tetapi mereka tidak bersyukur dan lupa kepada Allah. Akhirnya dengan berpalingnya dari ketaatan kepada Allah memberikan atau menghancurkan bendungan yang dibuat mereka secara canggih tersebut. Setelah bendungan tersebut rusak dan tidak berfungsi lagi, daerah kesejahteraan mereka menjadi hancur. Itulah akibat dari kelakuan orang-orang di zaman jahiliyah. Mereka masih bodoh dan tidak menganggap adanya kekuasaan Allah. Yang kedua yaitu mata pencahariannya di bidang peternakan. Kalian tahu peternakan anak-anak? Peternakan yaitu memelihara beberapa jenis hewan. Orang-orang Arab zaman jahiliyah dulu mereka beternak binatang, diantaranya itu ada domba dan unta. Kalian pernah melihat domba dan unta? Domba itu kalau di daerah kita adalah seperti kambing. Sedangkan unta, kalau unta ini hanya di daerah Arab anak-anak, yaitu hewan yang bisa hidup di padang pasir. Dalam menggembala hewan-hewan ternaknya, orang-orang Arab jahiliyah harus berpindah-pindah untuk mencari oase. Kalian tahu oase? Oase adalah tanah yang subur yang memiliki rumput-rumputan hijau dan biasanya terdapat di daerah yang mempunyai mata air yang banyak, yaitu sebagai makanan hewan ternaknya. Mereka mengkonsumsi daging dan susu. Hasil yang mereka peroleh dari peternakan itu adalah susu, daging, dan kulit untuk pakaian, dan menjual sebagian ternaknya untuk kebutuhan hidupnya. Itu pekerjaan atau mata pencaharian yang kedua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga yaitu perdagangan. Untuk mata pencarian perdagangan ini khusus dilakukan oleh orang-orang Arab Saudi yang berada di wilayah perkotaan. Dikarenakan tanahnya yang tandus dan jarang turun hujan, maka perekonomian mereka umumnya bergerak di bidang perdagangan, yaitu jual beli, menjual dan membeli. Transportasi yang mereka andalkan di saat itu, mereka menggunakan unta sebagai perantara perahu padang pasir, karena di Arab Saudi tanahnya kebanyakan itu adalah padang pasir, hamparan yang luas yang terdiri dari pasir. Mengapa unta yang digunakan? Karena unta itu merupakan kendaraan yang sangat tangguh di atas padang pasir. Hewan unta itu paling tahan haus dalam beberapa bulan. Unta-unta itu pergi membawa barang dagangan dari negara lain, bukan hanya dengan sesama Arab, tetapi juga dengan non-Arab. Kemajuan perdagangan Arab Saudi pra-Islam dimungkinkan antara lain karena pertanian yang sangat maju. Kemajuan tersebut ditandainya dengan adanya ekspor dan impor. Apa ekspor dan impor itu? Ekspor itu adalah perdagangan dari dalam ke luar negeri, sedangkan impor dari luar ke dalam negeri. Itulah kemajuan yang diperoleh dari perdagangan orang-orang Arab di zaman jahiliyah. Mereka sudah hidup dalam keadaan semi modern atau setengah modern. Itulah mata pencaharian dari bangsa Arab, yaitu ada tiga. 1. Pertanian, 2. Peternakan, dan 3. Perdagangan. Itulah tema pada kali ini, yaitu keadaan tentang perekonomian masyarakat pra-Islam. Kiranya sekian dulu dari Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.